Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi 13 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 1 Februari 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Hikmah, Surabaya, Jawa Timur, dalam sebuah kajian Islam ilmiah. Ini saya ganti temanya, dirubah dengan tema kiat agar Ramadan penuh berkah. Untuk tema mencintai Allah, insya Allah nanti habis asar. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Al-Hikmah Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema kiat agar Ramadan penuh dengan berkah. Maksud dari tema ini adalah bagaimana caranya Ramadan 1447 Hijriah ini kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, terutama pahala Lailatul Qadar, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kita akan bicarakan kiat-kiat pelan-pelan, dari mulai kiat pertama sampai beberapa kiat yang dengan itu sebagai ilmu pengetahuan, kemudian nanti kalau masuk bulan Ramadan diamalkan. Maka kiat yang pertama agar seseorang mendapatkan keberkahan yang sempurna di dalam bulan Ramadan, yaitu kita harus meyakini bahwa Ramadan adalah bulan mubarak, bulan penuh dengan berkah. Kita harus meyakini di dalam kalbu, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya, bahwa Ramadan adalah bulan penuh dengan berkah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu." Yang artinya, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Hadis riwayat Imam An-Nasai, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Berdasarkan hadis ini, maka kita harus meyakini bahwa Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Dan
keberkahan yang dimaksud adalah kathratul khair wa ziyadatuh wa thubutul khair wa dawamuh. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah, serta tetap dan terus menerus ada. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan syahrun mubarak. Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Berarti kebaikan bulan Ramadan, pahalanya, ampunannya, rahmatnya banyak dan terus bertambah. Serta selalu ada dan tetap dan selalu ada. Itu harus kita yakini baik-baik. Saya akan berikan contoh-contoh bagaimana Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan berkah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 185. Begitu juga Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Dalam surah Ad-Dukhan Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan berkah. Ayat-ayat ini menunjukkan keberkahan bulan Ramadan. Dari sisi mana? Allah menurunkan Al-Qur'an hanya di bulan Ramadan. Dan ini bentuk pemuliaan dan keberkahan bulan tersebut. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, yamdahu ta'ala syahras siyam min baini sa'iris syuhur bi an ikhtarahu min bainihinna liinzalil Qur'anil 'azim fi. Allah memuji bulan puasa dari bulan-bulan lainnya dengan Allah memilih bulan-bulan tersebut, Allah memilih bulan Ramadan tersebut untuk menurunkan Al-Quran di dalamnya dari bulan-bulan lainnya. Ini menunjukkan keberkahan bulan Ramadan. Dan Al-Quran adalah kitab mubarak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalnahu mubarakul liyadabbaru ayati." Ada ayat yang berbunyi seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Surat Sad ayat 29. Kitab yang kami turunkan kepada engkau penuh dengan berkah agar engkau mentadabburinya, agar engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentadabburinya, dan hendaknya orang-orang yang berakal mengingatnya atau mempelajarinya. Surat Sad ayat 29. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa Al-Quran penuh dengan berkah. Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, menunjukkan bahwa bulan Ramadan penuh dengan berkah. Dan Al-Quran penuh dengan berkah dilihat juga dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun." Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk hanya ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini
memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Itulah keberkahan Al-Quran. Dan itu pula keberkahan Ramadan. Allah menurunkan Al-Quran yang penuh dengan berkah di dalam bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan keberkahan bulan Ramadan. Keberkahan yang kedua dari bulan Ramadan adalah di dalam bulan Ramadan dibuka seluruh pintu surga. Tidak ada yang tertutup walau satu pintu pun. Ditutup seluruh pintu neraka, tidak ada yang terbuka walau satu pintu pun. Dan dibelenggu dengan rantai para syaitan dan pemimpin jin. Kemudian di dalam bulan Ramadan juga ada suara yang berseru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pencari kebaikan, sambutlah bulan Ramadan. Dan wahai pencari keburukan, ahli maksiat, cukupkan Anda sedang dalam bulan Ramadan. Kemudian di dalamnya keberkahan lainnya selain yang saya sudah sebutkan, Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu di setiap malam bulan Ramadan. Kemudian keberkahan lainnya juga, Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan dan hanya dalam bulan Ramadan memiliki satu malam yang beramal ibadah di dalamnya lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan di selain bulan Ramadan. Itu semua keberkahan Ramadan. Kalau bisa kita hitung. Jadi satu tadi, Allah menurunkan Al-Quran yang penuh dengan berkah. Itu adalah tanda keberkahan Ramadan. Yang kedua, Allah membukakan pintu surga. Tidak ada yang tertutup walau satu pintu pun. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka. Tidak ada yang terbuka walau satu pintu pun. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala membelenggu dengan rantai para syaitan dan pemimpin jin. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyerukan, wahai pencari kebaikan, sambutlah Anda sedang di dalam bulan Ramadan. Sambutlah pahala yang besar Anda sekarang dalam bulan Ramadan. Semuanya dilipatkan. Kemudian ada suara yang lain, wahai pengerja, pelaku kemaksiatan, cukupkan Anda sedang dalam bulan Ramadan. Aneh kalau bulan Ramadan orang bermaksiat. Kemudian yang keenam, di setiap malam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hambanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan memiliki satu malam yang beramal ibadah di malam tersebut lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan di selain bulan Ramadan, di selain Lailatul Qadar, yaitu 83 tahun 4 bulan. Ini 7 keberkahan Ramadan. Tambah lagi yang ke-8, di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa orang yang berdoa dalam bulan Ramadan. Adapun dalil-dalil dari 8 ini, terutama dari nomor 2 sampai nomor 8, saya akan sebutkan. Di antaranya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailati min Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab." Jika pada malam pertama bulan Ramadan, para pemimpin, para syaitan dan pemimpin jin dibelenggu dengan rantai. Dibelenggu dengan rantai. Kemudian ditutup seluruh pintu-pintu neraka. Tidak ada yang terbuka walau satu pintu pun. Kemudian dibuka pintu-pintu surga. Tidak ada yang terbuka
tertutup walau satu pintu pun. Itu adalah salah satu dalil dari 8 poin yang saya sebutkan tadi. Dalil yang lain yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tughallu fihi maradatus syayatin, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim." Allah memiliki di dalam bulan Ramadan 1 malam. Ingat Pak, dia cuma 1 malam. Yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan kebaikan Lailatul Qadar, maka diharamkan, dia sungguh benar-benar merugi. Dia sungguh benar-benar merugi. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr." Di dalamnya terdapat sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah wa la yuhram khairaha illa mahrum. Di dalamnya terdapat 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan, ditahan dari mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, sungguh dia diharamkan kebaikan seluruhnya. Dan tidak ada yang diharamkan kebaikan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar merugi. Ini dalil. 3 dalil yang menunjukkan 8 poin tadi. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Kemudian dalil yang lain, bahwa bulan Ramadan adalah bulan pengambulan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika mereka hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Maka berdoalah kepadaku, berimanlah kepadaku agar mereka diberi petunjuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Kalau kita perhatikan ayat-ayat puasa dan Ramadan itu dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Dan 186 bagian dari ayat itu. Seakan-akan Allah ingin memberikan isyarat kepada kita bahwa Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Dan ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa'a fi kulli yawmin wa lailah, li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka di setiap siang dan malam. Setiap hamba dari mereka yang mendapati bulan Ramadan memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Atraful Musnad, salah satu kitab hadis, bahwa yang dimaksud setiap hamba memiliki doa-doa yang dikabulkan yakni fi Ramadan, yaitu di dalam bulan Ramadan. Dan kita kalau bulan Ramadan sedang berpuasa di siang harinya, maka doa orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'watin mustajabat, da'watus sha'im wa da'watul madhlum wa da'watul musafir." 3 doa yang dikabulkan: doa orang yang bersafar, doa orang yang berpuasa, doa orang yang terzalimi, doa orang yang sedang bepergian. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan tentang keberkahan bulan Ramadan. Keberkahan bulan Ramadan. Kemudian juga yang ke-9 saya tambahkan, Ramadan keberkahannya adalah
bulan ampunan dosa. Bulan ampunan dosa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir." Yang artinya salat 5 waktu, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, itu diantaranya adalah penghapus dosa. Dari Jumat kepada Jumat, penghapus dosa. Dari Ramadan kepada Ramadan, menghapuskan dosa selama menjauhi dosa-dosa besar. Selama menjauhi dosa-dosa besar. Jadi syarat dikabulkannya doa, syarat diampuni dosa di dalam bulan Ramadan adalah menjauhi dosa besar. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil yang lain bahwa Ramadan adalah bulan pengampunan dosa, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini semua adalah keberkahan-keberkahan Ramadan. Belum lagi tambahan poin selanjutnya, mungkin yang ke-10 ya, yaitu berumrah dalam bulan Ramadan senilai berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berumrah dalam bulan Ramadan senilai berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari haji, beliau bertemu dengan seorang perempuan yang tidak berhaji karena keterbatasan hewan tunggangan, kendaraan. Kemudian beliau bersabda, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i." Sesungguhnya berumrah dalam bulan Ramadan senilai berhaji bersamaku. Tambahan lagi yang ke-12, bahwa orang yang ke-11, ke-11 yaitu keberkahan Ramadan lainnya adalah siapa yang sholat tarawih karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa. Dan apabila sholat tarawihnya bersama imam sampai selesai, dia mendapatkan pahala sholat semalaman suntuk. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat malam di dalam bulan Ramadan, yaitu salat tarawih, diampuni dosa karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Dalam tambahan riwayat Imam Abu Daud dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya seseorang jika salat bersama imam salat tarawih sampai selesai, maka dituliskan pahala salatnya semalaman suntuk. 11 perkara ini merupakan keberkahan Ramadan. Dan jika Anda ingin mendapatkan kesempurnaan kebaikan di dalam bulan Ramadan, maka yakinilah Ramadan bulan penuh dengan berkah. Buktinya 11 perkara tersebut. Begitu cara berpikirnya. Ya. Jika Anda ingin mendapatkan kesempurnaan pahala, kesempurnaan ampunan, kesempurnaan kebaikan yang banyak dan terus bertambah, yang tetap dan terus ada di dalam bulan Ramadan, maka passwordnya, miftah sirrinya, kata kuncinya adalah Ramadan syahrun mubarak. Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Ini mengapa para ulama salaf terdahulu mereka tidak main-main dengan bulan Ramadan. Mereka menutup majlis hadis mereka
untuk fokus beribadah dalam bulan Ramadan. Mereka menghatamkan Al-Quran, bahkan sekelas Imam Syafi'i rahimahullah, menghatamkan 60 kali hatam dalam sebulan Ramadan. Karena mereka paham betul, Ramadan bulan penuh berkah. Itu adalah kiat pertama, agar mendapatkan kesempurnaan, keberkahan di dalam bulan Ramadan. Meyakini di dalam kalbu, Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan penuh berkah. Taib. Kalau sudah kita pahami itu, sebelum menganjak yang kedua, maka saya akan menjelaskan beberapa poin tadi yang saya lewati dengan cepat. Ustaz, misalkan, saya ulangi dulu ya, yang 11 poin tadi. 1, keberkahan Ramadan adalah 1, diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, dia Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu surga di dalam bulan Ramadan. Tidak ada yang tertutup oleh satu pintu pun. Yang ketiga, menutup pintu-pintu neraka seluruhnya. Tidak ada satu pintu neraka pun yang terbuka. Yang keempat, para syaitan dan pemimpin jin dibelenggu dengan rantai. Yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang yang berada dalam bulan Ramadan agar semangat menyambut bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan pahala yang besar. Dan memperingatkan orang-orang yang bermaksiat dalam bulan Ramadan agar dicukupkan dalam bulan Ramadan. Karena rugi. Mendapatkan kerugian, bulan penuh berkah dia masih bermaksiat. Yang keenam, di dalam bulan Ramadan ada 1 malam beramal ibadah di dalamnya lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan. Yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Yang ketujuh, di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala memerdekakan hamba-hambanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap siang dan malam. Makanya kalau penceramah-penceramah biasanya kalau masuk bulan Ramadan, 10 hari pertama adalah rahmah, 10 hari kedua adalah maghfirah, 10 hari ketiga adalah itqun minan nar. Itu tidak benar. 30 hari maghfirah, 30 hari rahmat, 30 hari dibebaskan dari api neraka. Itu yang benar. Yang kedelapan adalah di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa orang yang berdoa dalam bulan Ramadan. Yang kesembilan, keberkahan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa dengan puasa karena iman dan berharap pahala, dengan tarawih karena iman dan berharap pahala. Kemudian yang ke-10, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan bagi orang yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala salat semalaman suntuk. Yang ke-11, yang terakhir, yaitu orang yang ingin mengetahui keberkahan Ramadan, maka berumrah dalam bulan Ramadan senilai berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu 11 keberkahan Ramadan. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan, ingin sukses dalam bulan Ramadan, yakini berkahnya Ramadan. Apa keberkahan Ramadan? 11 perkara tersebut. Begitu ya cara berpikirnya, bisa dipahami ya. Baik, saya sebelum masuk poin yang kedua agar sukses dalam bulan Ramadan, saya akan sebutkan beberapa permasalahan menarik di dalam hal-hal yang saya sebutkan tadi. Di antaranya, Ustaz, kan para syaitan, pemimpin jin dibelenggu dengan rantai. Tapi kenapa tesih katah yang bermaksiat?
Kenapa masih banyak yang bermaksiat? Dan maksiatnya sangat jelas, tidak ada khilaf di antara ulama. Kenapa maksiatnya? Hah? Nggak puasa. Enggak puasa Ramadan di siang hari Ramadan. Masih banyak sekali. Itu tidak ada khilaf di antara para ulama. Mengapa masih banyak yang maksiat? Lalu apa? Diikat dengan rantai para syaitan dan pemimpinnya. Jawabannya bagaimana? Gampang. Yang pertama, yang diikat hanya pemimpinnya. Pasukannya orang. Satu. Yang kedua, seorang bermaksiat bukan karena hanya syaitan, tetapi juga ada hawa nafsu dalam diri kita. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu memerintahkan kepada keburukan. Kemudian yang ketiga, bukan hanya syaitan dari bangsa jin yang membisiki kita untuk tidak berpuasa atau bermaksiat. Syaitan manusia lebih dahsyat. Benarkah ada syaitan dari manusia? Iya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu tiga. Yang keempat, ada sifat buruk yang ada dalam diri kita yang Allah fitrahkan dalam diri kita. Di antaranya yaitu zalim. Dengan kezaliman itu akhirnya dia bermaksiat. Meskipun tanpa ada syaitan. Ini jawaban atas permasalahan tadi. Taib. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, permasalahan selanjutnya dari 11 poin yang saya sebutkan. Ustaz, apa maksud dibukakan pintu surga tidak ada yang tertutup oleh satu pintu pun? Maka jawabannya adalah ada dua makna. Secara lahiriah dan maknawiyah. Secara lahiriah, iya. Memang karena berkahnya bulan Ramadan, karena luar biasanya kedudukan Ramadan, Allah mengkhususkan. Setiap bulan Ramadan, Allah buka seluruh pintu surga yang 8. Tidak ada yang tertutup kalau satu pintu pun. Hadza yadullu ala barakatis syahr. Sebagian disebutkan dalam kitab Al-Muntaqa Syarhul Muwatta. Ini menunjukkan kepada keberkahan bulan tersebut. Ini kalau kita pahami dari perspektif lahiriah. Bahwa pintu surganya memang terbuka. Ya. Kalau kita pahami dari perspektif maknawiyah, secara makna. Apa maksudnya? Maka jawabannya adalah, yaitu kathratus thawab wal jaza ala siyamihi wa qiyamihi wa ma yurja lil amili fihi binats thawab wa annahu yuaddi ilal jannah. Yang artinya, maksud daripada pintu surga dibuka, tidak ada satu pintu pun yang tertutup, adalah di dalam bulan Ramadan banyak pahala dari puasanya, sholat tarawihnya, dan amalan-amalannya yang bisa menghantarkan ke dalam surga. Itu maksudnya. Secara maknawi, pintu surga dibuka, tidak ada yang satu pintu pun tertutup. Secara maknawi. Bahwa pahala dalam bulan Ramadan dari puasa dan beribadah di malam hari dan amal-amal ibadah lainnya sangat besar pahalanya. Itu bisa menghantarkan ke dalam surga. Baik. Lalu Ustaz, apa maksud dari ditutup pintu-pintu neraka? Tidak ada yang satu pintu pun yang terbuka. Sama, kita pahami secara lahiriah dan maknawiyah. Saking berkahnya Ramadan, Allah tutup pintu neraka yang 7 tersebut. Tidak ada yang terbuka walau satu pintu pun. Ini secara lahiriah. Secara maknawiyah adalah yadullu ala qillatil 'asin wa kathratil ghufran wat tajawuz 'anil dzunub. Yang artinya ditutupnya pintu-pintu neraka dimaknai, maksudnya adalah sedikitnya orang bermaksiat. Sedikitnya orang bermaksiat.
Kemudian banyaknya ampunan dari Allah dan pemaafan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ditutup pintu neraka. Tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Paham ya? Paham? Coba saya tanya, nek paham. Saya kalau sama santri begitu. Fahimtum? Fahimna. Coba saya tanya. Biasanya fahimna itu adalah ada dua alasannya. Ustadznya sudah capek menjelaskan sehingga dapat jawaban dari muridnya. Fahimna, saya sudah paham. Pas ditanya nggak paham. Atau muridnya yang sudah bosan. Ya. Paham nggak? Baik. Permasalahan selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala, ini yang sudah saya sebutkan sebenarnya tapi ingin ditekankan, Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya di setiap siang dan malam. Dan itu selama bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa penceramah yang mengatakan itqun minan nar di 30 hari terakhir, di 10 hari terakhir, itu tidak benar. Yang benar adalah Allah memerdekakan hambanya di setiap siang dan malam. Setiap hari bulan Ramadan, setiap hari dari bulan Ramadan. Bukan hanya 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, baik. Sekarang sudah itu kita pahami. Jadi poin pertama agar kita mendapatkan kesempurnaan berkah Ramadan, passwordnya apa? Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Baik. Sekarang password yang kedua. Biasanya dengan password kita ingat-ingat ya. Password yang kedua adalah sebulan atau cuma sebulan. Just month. Cuma sebulan. Faqat syahr. Cuma sebulan. Apa maksudnya para ikhwah? Artinya gini. Kalau Anda ingin menggapai kesempurnaan kebaikan, kepahala, kebaikan, keberkahan bulan Ramadan, yakini baik-baik. Ramadanmu cuma 29 hari atau 30 hari. Tidak akan lebih. Ketika nanti malam, misalkan bulan Ramadan, maka malam nanti tidak akan berulang. Berulangnya tahun depan. Itu pun kalau masih hidup. Apa yang saya maksud? Jaga waktu dalam bulan Ramadan. Karena Ramadanmu cuma sebulan. Jangan sia-siakan. Dan ini sudah disitir oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Asy-syahru hakadha wa hakadha." Bulan itu ada 29 hari atau seperti ini 30 hari. Tidak akan pernah berlebih daripada itu. Tidak ada 3 hari ke-31. Maka malam-malammu, hari-harimu dalam bulan Ramadan jangan dibuang percuma. Terutama kita di zaman yang sangat banyak mulhiyat, hal-hal yang melalaikan, mughriyat, hal-hal yang menipu. Melalaikan, menghabiskan waktu tanpa ada sebab. Kita bingung juga kenapa habis waktunya. Cuma sekedar scroll, nonton mbak-mbak goyang, scroll, habis waktunya. Habis waktunya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ustaz, solusinya apa? Solusinya adalah pahami baik-baik karakteristik waktu di dalam syariat Islam. Yang pertama, waktu adalah bagaikan modal. Jika seorang ingin berdagang, dia wajib punya modal. Jika tidak punya modal, tidak bisa berdagang, tidak bisa mendapatkan keuntungan.
Jika habis modal juga tidak bisa berdagang, tidak mendapatkan keuntungan. Pahami baik-baik. Waktu bagaikan modal. Dan ini adalah disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, al-waktu ra'su malil insan. Waktu adalah modal hidup manusia. Oleh karenanya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama salaf sangat menyesal. Lebih dari penyesalan apapun, apabila ada waktu terbuang percuma tanpa ada nilai ibadah di dalamnya. Coba perhatikan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disebutkan di dalam kitab Adwaul Bayan. Beliau berkata, "Inni la akrahu li ahadikum an yakuna khaliyan sabahlalan la fi amali dunyan wala din." Aku sangat membenci. Ada orang, saya ulangi, aku sangat membenci kepada seseorang di antara kalian yang dia kosong, kemudian sabahlal. Sabahlal itu sikap tidak menentu, tidak menghasilkan apa-apa. Cuma sekedar scroll berjam-jam. Ya, habis itu capek, bingung dia, mau ngapain nih? Dan saya berpesan, beberapa pesan tentang media sosial. Satu, nek kamu kalau cuma nonton di media sosial, hapus media sosial. Tidak ada manfaatnya. Beda kalau seandainya dia mencari duit di situ, dagang di situ. Kalau cuma sekedar konsumen nonton, hapus. Sudah mata berdosa, telinga berdosa, tangan berdosa. Apalagi yang mbah-mbah saya. 50 ke 60, 60 ke 70. Ini saya ingatkan beberapa tempat. Imam Ibnu Jauzi membagi umur manusia itu jadi 5. 0 sampai 15, 15 sampai 35, 35 sampai 50, 50 sampai 60, 60 sampai 70 atau 80. 0 sampai 15 itu kanak-kanak, umur anak-anak. 15 sampai 35 itu masa muda. Masa muda masih energik. Masih banyak syahwatnya, masih banyak keinginannya. Masih banyak yang dia ingin pelajari. 35 sampai 50 ini umur matang. Umur matang biasanya susah untuk berubah. Dia punya prinsip sendiri dalam hidupnya. Kopinya harus pahit. Bismillah. Lumayan saya mau minum dari tadi. Ya, kopinya harus pahit, nggak mau manis. Tapi umur matang ini biasanya masih ada syahwat-syahwat dikit. Makanya biasanya umur 40-an ke atas mau poligami. Nah, umur-umur ini nih. Nah, umur 50 sampai 60 itu sudah tua, Pak. Ngaku tua, Pak. Jangan nonton. Persiapkan dirimu untuk bergabung dengan kawan kamu yang terlebih dahulu. Di mana gabungnya Ustaz? Di sebuah tempat 5 meter, setengah meter kali 2,5 meter, dalamnya 5 meter. Napa niku? Kuburan. Persiapkan dirimu. Ya, yang sudah pensiun banyak lagi ke masjid. Jangan malah buka freelance. Enggak selesai hidupnya untuk bekerja. Ya. Apalagi bulan Ramadan. Atur waktunya para ikhwan dirahmati. Jangan sampai masuk ke dalam perkataan Umar bin Khattab, manusia kedua terbaik setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar kemudian Umar. Beliau mengatakan, "Inni la akrah an yakuna li ahadikum khaliyan sabal." Aku sangat membenci seseorang di antara kalian khalian, kosong, sabahlal, sikap tidak menentu, tidak menghasilkan apa-apa. Jangan kasih nama anak sabahlal. Itu nggak ada. Kita dulu punya istilah di pesantren proletar. Orang Gontor pasti tahu tuh. Proletar itu nggak hasilkan apa-apa,
nggak dapat bagian apa-apa. Kosong melompong hidupnya. Apalagi kalau sudah main media sosial 2 jam, 3 jam, habis itu dia bingung. Lah apa ya Ki? Hidup di mana ini? Ya subhanallah. Ya, sabahlal. Tidak menghasilkan dunia dan perkara agama. Lihat lagi perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'. Nadami ala yaumin gharabat fihi syamsu naqasa fihi ajali wa lam yajid fihi amal." Aku tidak pernah menyesal atas sesuatu apapun seperti penyesalanku atas suatu hari mataharinya terbenam, berarti umurku berkurang dan amalku tidak bertambah. Hati-hati Pak. Ya, di dalam bulan Ramadan jangan disia-siakan waktu. Kenapa Ustaz waktu tidak boleh disia-siakan? Yang kedua, karakteristik waktu. Waktu sangat cepat berlalu, apalagi zaman sekarang. Sangat cepat berlalu. Ini coba sekarang, kita tanggal 13 Sya'ban. Tidak terasa nanti, padahal 17 hari lagi atau 18 atau 16 hari lagi. Tidak terasa, nanti sudah bulan Ramadan. Padahal baru kemarin Ustaz ngasih kajian. Dan itu termasuk daripada tanda hari kiamat. La taqumus sa'ah hatta yataqaraba az-zamanu. Tidak dibangkitkan hari kiamat kecuali zaman semakin mendekat. Sangat cepat berlalu. Sangat cepat berlalu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." 2 nikmat yang kebanyakan manusia tertipu. Maghbun itu diterjemahkan dengan kata tertipu. Itu biasanya dalam bahasa Arab digunakan untuk orang yang kena tipu saat jual beli, saat usaha. Misalkan, saya jualan, kemudian saya menjual barang lebih murah daripada modal saya. Nah itu maghbun namanya. Atau saya membeli barang lebih mahal daripada harga yang sewajarnya. Itu namanya maghbun. Begitulah orang yang dia tertipu dengan kesehatan dan waktu luangnya. Dia maghbun. Tertipu. Sebagaimana pengusaha tertipu. Dan ada pepatah Arab mengatakan, "Inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun ayya mafsadah." Lihat, masa muda, umur 15 sampai 35, perhatikan, adik-adik kelas saya nih. Sesungguhnya masa muda, kemudian kekayaan, waktu luang, kalau ada dalam 3 diri seseorang ini, dan dia tidak gunakan untuk Islam dan kaum muslimin untuk taat kepada Allah, dia benar-benar sangat merusak. Bapak Ibu, alhamdulillah sekarang hadir di sini. Anak-anakmu, di mana dia? Kemana? Dengan siapa? Ngapain? Mau masuk surga sendirian? Anak-anaknya mana? Diajak untuk belajar ilmu agama. Ya. Dan keputusan ada pada orang tua, para ikhwan yang dirahmati, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah malam-malam, ini saya ceritakan untuk sebagai inspirasi insyaallah, bahwa hubungan suami istri bukan hanya sekedar hubungan di atas ranjang. Hubungan suami istri itu hubungan yang ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, suatu malam saya pulang dari rumah bapak habis kajian, ya, waktu Indonesia Tengah kira-kira jam 10 kurang seperti itu. Kemudian kita lihat anak-anak muda, perempuan. Sudah bajunya seperti pakai celana dalam. Kemudian yang di atas kurang bahan. Maka saya bilang ke istri, itu lihat. Itu sebenarnya urusannya adalah orang tua. Kalau orang tuanya menahan, dia akan tertahan. Kemudian ditambahkan oleh ummu istri saya, sebenarnya bukan hanya urusan itu, tetapi dia dididik dari mulai semenjak dini sudah ditahan. Jangan dibiarkan para ikhwan.
semestinya begitulah kehidupan suami istri. Dia mencari ridha Allah, dia diskusi dengan istrinya, dia sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah menarik, menyimpang sedikit tentang keluarga ya. Sebagian kadang-kadang kehidupan berumah tangga dipenuhi dengan marah-marahan, muring-muring, sering-sering marah-marahan antara suami istri. Ya. Sedikit permasalahan marah, sedikit permasalahan ancam. Awas kue, mangap tak cerai kue. Mangap gimana cerai? Dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit marah-marah, gimana itu? Saya sering mengatakan, kalau ada suami istri sering marah-marah, maka mungkin salah satunya bukan menuso. Imajin atau hewan. Ya. Karena kalau dia manusia, dia jarang marah-marah. Karena sesama manusia. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini cerita tentang keluarga ya. Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau cemburu dengan Khadijah, bayangkan. Seorang istri cemburu dengan seorang perempuan yang sudah meninggal dan belum pernah dia lihat. Kenapa bisa cemburu? Itu kan berarti suaminya sangat luar biasa terhadap istri yang pertamanya. Kata Khadijah radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, Khadijah? Dikit-dikit Khadijah? Ajuz. Kata Aisyah radhiyallahu anha, orang tua itu si mbah-mbah. Kemudian giginya merah. Maksudnya sudah ompong, tinggal gusi-gusinya aja. Iya. Rasul SAW waktu itu diam. Tetapi ketika Rasul SAW mengatakan, ketika Aisyah berkata kepada Rasul SAW, Qad abdalallahu laki khairan minha. Nah, Allah telah menggantikan untukmu wahai Rasulullah yang lebih baik daripadanya. Aku ada nih masih muda, perawan, masih cantik. Dikit-dikit Khadijah. Kemudian ketika itu diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW langsung membela istrinya. Kata beliau, la wallah ma abdalali khairan minha. Tidak. Demi Allah, Allah tidak menggantikan untukku yang lebih baik daripadanya. Kemudian beliau menyebutkan, membela. Ini yang saya maksud, Pak. Yang namanya hubungan suami istri bukan hanya hubungan di atas ranjang, begitu juga untuk ibu-ibu, bukan hanya ukuran mana duitmu, enggak. Bagaimana nyari ridho Allah sama-sama. Itu hubungan suami istri. Lihat, Rasulullah SAW sekarang sedang membela istrinya. Beliau mengatakan, wallahi amanat bi hina kaffaranin nas. Demi Allah, dia telah beriman kepadaku ketika orang-orang semuanya kufur terhadapku. Wallahi saddaqatni hina kadzabanin nas. Demi Allah, Khadijah, dia mempercayaiku ketika orang-orang semuanya mendustakan aku. Wallahi, demi Allah, wasatni bimaliha wa nafsiha hina haramanin nas. Demi Allah, Khadijah radhiyallahu anha membelaku dengan hartanya dan dirinya. Ketika orang-orang menahanku, tidak mau membelaku seorang pun. Ini namanya hubungan suami istri, Pak. Bukan hanya sekedar hubungan seks, hubungan uang. Enggak, hubungan nyari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sudah seperti ini, biasanya jarang terpikir yang lain. Iya, Pak. Hah? Ini ibu-ibu senang kalau saya ngomong begini. Ya. Begitu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Ini bukan pengajian keluarga, ini pengajian Ramadan. Sekarang pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sifat waktu yang kedua. Waktu sangat cepat berlalu. Saya sering perhatikan, kalau sudah malam pertama Ramadan, maka
dia sangat cepat berlalu. Tidak terasa 10 malam. Tidak terasa setengah bulan. Tidak terasa 10 hari terakhir. Hati-hati itu. Nanti dalam bulan Ramadan. Ingat perkataan saya. Inni lakum nasihun amin. Saya pemberi nasihat. Mudah-mudahan nasihat saya adalah amanah. Fasatadhkurun ma aqul lakum. Kalian akan ingat apa yang saya sebutkan. Wa ufawwidhu amri ila Allah. Nasihat saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu Ramadan sangat cepat berlalu. Terutama bagi yang sehat, anak muda, waktu luang, kecukupan harta. Hati-hati dalam bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, sifat waktu yang lain adalah jika sudah berlalu, maka tidak akan pernah kembali. Walau bayar apapun. Walau sebesar gunung Uhud emas tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu. Ada pepatah Arab mengatakan, "Fasaukhbiru bima fa'alal masyib." Maka aku akan beritahukan apa yang telah dilakukan oleh uban-uban. Kalau seandainya aku diizinkan oleh Allah untuk kembali saat Sweet 17, aku akan beritahukan apa yang diberlakukan oleh uban-uban. Kalau sudah umur 45 ke atas, Pak, asam urat, apa lagi? Kolesterol, triglycerid, kemudian kamar dipenuhi dengan obat-obatan. Subhanallah. Bau wanginya tidak ada, cuma ada bau balsam, bau minyak kayu putih. Allah Akbar. Ini para ikhwah, hati-hati. Jangan sampai lalai akan hal ini. Waktu kalau sudah datang, dia tidak akan pernah kembali. Tidak akan pernah kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman akan hal itu. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an ada namanya ayatul raj'ah, ayat minta kembali. Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang artinya, ketika datang kepada orang kafir kematian, maka ia akan berkata, wahai Rabbku, kembalikan aku. Untuk apa? Masih scroll? Enggak. La'alli a'malu salihan. Agar aku bisa beramal, walau satu amal saleh. Apapun itu. Walau hanya zikir satu kalimat. Walau hanya baca Quran satu huruf. Walau hanya sedekah 1 sen. Apapun itu. Karena di situ adalah dalam bahasa nau a'malu salihan. Salihan kata nakirah yang menunjukkan kepada apapun. Aku ingin beramal dan sedikit menyimpang pada ikhwah. Nanti di hari kiamat kita semua akan menyesal. Ahli maksiatnya menyesal apalagi, dan termasuk di dalamnya ahli taat pun menyesal. Kenapa? Kenapa saya nggak keluarkan lebih daripada itu untuk bersedekah? Kenapa saya tidak baca Quran lebih daripada yang saya kerjakan selama ini di dunia? Kenapa saya tidak sholat malam lebih daripada itu? Penyesalan itu ada nanti di hari kiamat. Bukan hanya untuk orang yang ahli maksiat, tetapi juga ahli ketaatan. Ya laitani qaddamtu bihayati. Alangkah indahnya aku dulu beramal saleh untuk kehidupan. Apakah jawab Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, kembalikan aku agar aku bisa beramal saleh apapun. Fima taraktu, ya aku sudah tinggalkan ketika aku hidup di dunia. Apa jawab Allah? Kalla, tidak sama sekali. Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'in barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu adalah ucapan yang sering dia ucapkan dulu. Sering nunda-nunda. Besok deh. Besok deh. Mati sampai besok. Ya. Ini adalah sifat yang ketiga. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, untuk sifat yang ketiga ini, jangan menunda-nunda waktu untuk beramal. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, ini fikihnya Abu Bakar, orang termulia, walinya para wali.
mengalahkan wali kutub, wali badal, wali gaus, wali santri. Kesel pula ya. Ini perwalian ini nggak selesai-selesai. Adalah turun rantai emas turun dari langit, hujan susu. Enggak membuat kaum muslimin pintar membicarakan tentang karomah para wali yang khurafat. Lihat perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Lihat fikih beliau. Beliau mengatakan, "Inna lillahi haqqan bin nahar la yaqbalhu bil lail. Wa inna lillahi haqqan bil lail la yaqbalhu bin nahar." Allah mempunyai hak yang dikerjakan di siang hari, jangan tunda engkau. Karena nanti di malam hari Allah tidak akan terima. Jangan nunda-nunda waktu beramal. Dan Allah mempunyai hak di malam hari, jangan tunda sampai besok hari, karena Allah siang harinya tidak akan menerima yang amalan malam ini. Ini fikihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Lihat lagi perkataan Al-Hasan bin Al-Yasar Al-Basri, seorang tabi'i, muridnya para sahabat Nabi. Beliau berkata, "Laqad adraktu aqwaman kanu ashadda hirsan ala awqatin min hirsikum ala darahimikum wa dananirikum." Ya akhi, subhanallah. Kita iri dengan kaum ini. Beliau mengatakan begini, "Sungguh aku telah menemui orang-orang, para sahabat Nabi, yang mana mereka sangat gigih menjaga terhadap waktu mereka dibandingkan gigihnya kalian mencari emas dan perak." Bayangkan kalau seandainya Al-Hasan Al-Basri melihat orang-orang di zaman kita sekarang, kaum rebahan, kadang nangis sendiri, kadang senyum sendiri. Bahkan subhanallah para ikhwan, saya sering sebutkan dua hal yang berkaitan dengan media sosial. At-tawasul istima'i sina'atul khawf. Media sosial membuat rasa resah, gelisah, membuat tidak bahagia. Saya beri contoh. Ada orang umur 40-an ke atas, nonton di media sosial, anak umur 19-20 tahun, punya saldo duit 200 miliar. Kok iso? Aku lo 45 tahun, gak duit, gak bisa. Gajian cuma salam tempel, hari kedua ngutang. Kok isa? Resah. Kemudian lihat di media sosial, teman poligami, resah. Kapan kulo? Resah. Ya. Kemudian tadi musim liburan Desember, lihat di media sosial, orang kok healing kemana-mana, ke Turkiye, kulo. Ini pada ikhwan yang dirahmati, resah, bikin resah. Bikin resah. Saya pesan tadi, hilangkan itu. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bikin tidak fokus. Coba saja. Antum yang kebiasaan, kecanduan media sosial, hapus, kemudian kerjakan sesuatu untuk yang fokus. Pasti gak fokus. Baca Quran sebentar, hurufnya goyang-goyang, mata berair, sering menguap, nggak fokus. Itu kebiasaan orang main media sosial, dan itu by design. Itu dibuat oleh orang-orang yang ingin menjerat kaum muslimin, memerangi kaum muslimin bukan dengan senjata, tetapi dengan opium milenial, dengan ganja milenial, yaitu yang bernama media sosial. Apalagi bagaimana kalau seandainya itu dicandu oleh anak-anak. Saya sering kasihan, anak-anak makan harus ditemani media sosial. Wallahi para ikhwah, itu orang tua sudah memenjarakan anaknya tanpa dia sadari.
memenjarakan anaknya tanpa penjara. Itulah orang tua yang ngasih anaknya HP dan media sosial. Anak umur 3-4 tahun, dia lari-lari, dia main-main meskipun sedang kajian. Itu memang umurnya. Wajar. Yang kurang ajar jenggotan lari-lari kajian. Hati-hati pada ikhwan yang dirahmati. Jaga waktu di dalam bulan Ramadan. Nah. Kemudian pada ikhwan yang keempat. Yang berkaitan dengan waktu tadi juga. Seseorang muslim tidak boleh punya waktu luang percuma dibuang begitu saja. Allah berfirman dalam Al-Quran. Walaupun setelah mengamalkan amal soleh. Saya ulangi. Seorang muslim tidak punya waktu luang percuma begitu saja walaupun setelah beramal saleh. Allah berfirman, "Fa'idza faraghta fansab." Jika engkau telah selesai, maka bangunlah. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, salah satu maknanya, jika engkau telah selesai berjihad, capek itu jihad, pulang sudah ke Madinah lagi, maka bangunlah mengerjakan sholat. Tafsiran yang lain, jika engkau telah selesai mengerjakan sholat wajib, bangunlah sholat malam. Bangunlah sholat sunnah. Tidak ada, makanya para ulama mengatakan, la rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Tidak ada kata istirahat bagi seorang beriman sebelum dia bertemu dengan Allah SWT. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, ketika sakit keras beliau masih nulis. Sakit keras ini masih nulis. Kemudian beliau ditanya, mata rahah ya imam? Kapan rahah wahai imam? Kapan istirahatnya wahai imam? Kata Imam Ahmad rahimahullah, inda awwali qadamin tada'uhu fil jannah. Saat kaki pertamamu masuk ke dalam surga, itulah saatnya istirahat. Dan ada cerita menarik tentang Imam Ahmad, ini juga tentang waktu. Saya sebelumnya ingin mengatakan perkataan Sufyan bin Mas'ud Ats-Tsauri, beliau mengatakan begini, inni akhafu an uslabal iman indal maut. Saya sangat takut dicabut keimanan saat kematian. Pak, jangan merasa aman kita. Kita sekarang sudah mengenal sunnah, tauhid, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak pakai jimat, tidak percaya kepada tukang sihir, tukang dukun, tukang ramal, pawang hujan. Percaya. Walhamdulillah. Tapi jangan pernah merasa aman kita mati di atas tauhid. Para ulama salaf dahulu mengatakan, inni akhafu an uslabal iman indal maut. Aku sangat takut dicabut iman saat kematian. Ada cerita Imam Ahmad rahimahullah, beliau sakit keras. Kemudian dalam keadaan, kalau di zaman kita sekarang koma, beliau mengatakan, ba'du, la ba'du. Artinya, enggak, belum. Kemudian sadar lagi beliau. Ketika sadar ditanya oleh anaknya Abdullah, ya abadi qulta la ba'du, ma ma'na? Wahai bapakku, engkau tadi saat mengigau engkau mengatakan belum. Tidak, belum waktunya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, perhatikan baik-baik. Tadi syaitan mendatangiku. Kemudian dia memujiku. Dan mengatakan, saya merinding subhanallah. Tadi syaitan mendatangiku dan memujiku. Wahai imam, engkau seorang ahli ilmu, engkau seorang pejuang, imam ahli sunnah, engkau sudah selamat. Maka kata Imam, la ba'du, enggak, belum. Sebelum ruh berpisah dengan jasadnya, itu belum tenang seorang manusia. Makanya para ulama mengatakan, fa innal hayy la tu'man alaihi fitnah. Yang masih hidup tidak boleh merasa aman dari godaan. Sebelum ruh berpisah dengan jasadnya, belum pernah boleh merasa aman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Masih berkaitan dengan waktu, saya ingin kasih amalan bagi paman-paman saya, bapak-bapak yang seumuran dengan bapak saya, kakek saya, Ustaz, saya sudah berumur 50-an lebih, 60-an lebih, sudah banyak tercampur macam-macam, ngomong macam-macam, melihat macam-macam, mendengar macam-macam, makan harta macam-macam. Sudah sulit untuk membedakannya, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Perhatikan baik-baik amalan.
Ini disebutkan di dalam kitab Hilyatul Auliya bahwa seorang tabi'i bernama Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau bertemu dengan seseorang, kemudian beliau tanya, "Kam anta?" Berapa umurmu sekarang? Orang tersebut menjawab, "Sittuna sana," 60 tahun. Kemudian Al-Fudail bin Iyad, seorang tabi'i, beliau berkata, "Idzan anta mindu sittina sanah tasiru ila Allah." Jadi sebenarnya engkau dari 60 tahun yang lalu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kita milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Lalu Fudail bin Iyad bertanya lagi, "Tahukah engkau apa itu tafsiran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un?" Kemudian orang tersebut menjawab, "Tolong tafsirkan untuk kami wahai Fudail bin Iyad." Kemudian Fudail bin Iyad menjawab, "Inna lillahi 'abdun wa inna ilaihi raji'un muhasab." Kita ini hamba Allah dan kita akan dikembalikan untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, perhatikan nih Pak, yang umurnya 50-an, 60-an, 70-an yang tadi masuk ke dalam masa tua. Karena Pak, orang yang 60-an masih bermaksiat tidak ada uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam hadis riwayat Bukhari? Perhatikan baik-baik. Faman alima, maka barang siapa yang mengetahui annahu abdullah, bahwa dia adalah hamba Allah, wa annahu ilaihi raji', dan dia akan dikembalikan kepada Allah, falya'lam bi annahu mauquf. Ketahui baik-baik, dia akan berdiri di hadapan Allah. Wa man 'alima bi annahu mauquf falya'lam bi annahu mas'ul. Dan barang siapa yang dia tahu bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah, maka dia harus meyakini dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wa man 'alima annahu mas'ul falyu'idda lis-su'ali jawaban. Barang siapa yang mengetahui dia akan dimintai pertanggungjawaban, maka siapkan jawabanmu. Orang tersebut langsung menyerah, malhilah. Lalu gimana? Apa solusinya? Saya bingung. Ngapain saya? Dosa sudah banyak. Pahala juga ada, tapi nggak tahu gimana. Mau ngapain? Orang tersebut kemudian menjawab, "Tuhsinu fima baqi. Yughfar laka ma qad madha wa ma baqi." Ini amalannya. Sisa umurmu perbaiki, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu telah lalu dan yang akan datang. Itu amalannya. Sisa umurmu perbaiki, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Fa innaka in asa'ta fi ma baqi ukhidta bima madha wa ma baqi. Dan sebaliknya, kalau kamu malah sisa umurmu bermaksiat, maka Allah akan tulis dosa atas dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Oleh karenanya saya berpesan kepada anak-anak. Mungkin seorang anak ingin berbakti kepada orang tuanya yang sudah berumur 50-an ke atas, 60-an ke atas, yang asalnya orang tuanya tidak punya HP ataupun punya HP hanya monokrom yang bisa cuma nelpon atau SMS, tidak ada smartphone-nya. Enggak usah diganti. Yang kalau kucing dilempar mati, enggak usah diganti. Biarkan. Supaya pandangan beliau tetap terjaga, telinga beliau tetap terjaga, hanya melihat kepada mushaf, hanya melihat kepada pengajian-pengajian, mendengar kepada pengajian, enggak usah yang diganti. Ada sebagian anak kadang-kadang, "Pak, pakai ini ya Pak, ini hadiah dari saya Pak." Seakan-akan dia ingin berbakti pada orang tuanya, padahal menghancurkan orang tuanya. Yang aturan di masa itu dia fokus untuk membaca Quran, fokus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang yang ketiga. Kiat yang ketiga agar mendapatkan keberkahan dalam bulan Ramadan, harus meyakini baik-baik bahwa Ramadan adalah bulan takwa. Bulan apa? Takwa. Takwa itu artinya mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Takwa itu berarti selama bulan Ramadan tingkatkan ibadahmu, jauhi maksiatmu.
Jangan sampai seseorang di dalam bulan Ramadan tidak diampuni dosanya, padahal dia puasa. Kenapa? Karena puasanya melanggar hal-hal yang diharamkan saat berpuasa. Tidak batal puasanya, tapi sangat menurun pahala puasanya. Di antaranya hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal lagwi warrafath. Fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni sha'im, inni sha'im." Bukanlah puasa itu dari menahan makan dan minum saja, tetapi sesungguhnya hakikat puasa adalah menahan perbuatan sia-sia, lagu, dengar musik, nonton film, scroll media sosial, ya, sia-sia, tidak ada manfaatnya. Bahkan saya ingat perkataan Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan begini, orang kafir, sebagian dari mereka lebih paham tentang keagungan Ramadan, kedudukan Ramadan dibandingkan sebagian kaum muslimin. Buktinya apa? Mereka di dalam bulan Ramadan semakin semangat membuat acara-acara yang membuat lalai kaum muslimin dari ibadah. Sinetron-sinetron, film-film religi. Itu keluarnya dalam bulan Ramadan. Lagu-lagu religi keluarnya dalam bulan Ramadan. Dulu beberapa tahun yang lalu ada lagu kebangsaan Ramadan. Masuk supermarket pasti itu lagunya. Subhanallah. Ini para ikhwan, itu namanya lagu, hal yang sia-sia, melalaikan. Warrafath, hati-hati nih. Warrafath, rafas kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, ar-rafath, puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi puasa sungguhnya menahan rafath. Rafath adalah al-kalamul fahish, perkataan keji. Ma yata'allaqu bin nisa, apa saja yang berkaitan dengan perempuan. Au yata'allaqu bil jima', apa saja yang berkaitan dengan bersetubuh. Saat Ramadan lisanmu harus terjaga dari hal tersebut. Perkataan keji, porno, kotor, tidak boleh mengucapkan itu. Yang ketiga adalah seseorang harus menjauhi bertengkar. Kalau ada yang ngajak bertengkar, berkelahi, menghinamu, maka ucapkan inni sha'im, inni sha'im. Ulama mengatakan itu diucapkan secara lisan di hadapan orang yang ingin ngajak bertengkar. Mohon maaf, saya sedang puasa. Ya. Atau diucapkan di dalam qalbu. Dua boleh, dua-duanya boleh. Salah satu di antara duanya boleh. Tapi ketika kita mengucapkan dengan lisan, jangan sambil tonjok. Jangan. Makanya para ulama mengatakan ahwanus siyam tarqut ta'ami wasyarab. Puasa paling ringan adalah puasa yang hanya cuma meninggalkan makan dan minum, tetapi mata, telinga, lisan, semuanya bermaksiat. Perhatikan perkataan Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza kana yaumu shaumik, falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuk 'anil kadhibi wal maharim wa da'adzal jar wal yakun 'alaika yauma shaumika wa yauma fitrika wa qarn wa sakinah wa la taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa." Artinya, jika engkau sedang berpuasa, puasakanlah telingamu, matamu, lisanmu dari dusta dan hal-hal yang diharamkan. Dan itu sangat mudah di zaman sekarang. Dan tinggalkan menyakiti tetangga. Hendaknya pada hari engkau berpuasa penuh dengan kewibawaan, ketenangan. Dan jangan jadikan hari puasamu sama dengan hari berbukamu. Bulan Ramadan ghair. Bulan Ramadan beda dengan yang lain. Itu kiat yang keempat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada perkara menarik yang ingin saya sampaikan. Kiat yang keempat apa ketiga itu? Ketiga ya. Baik. Sebelum masuk ke keempat, saya akan menyampaikan sesuatu yang menarik. Ada hadis yang berbunyi begini. Rubba sha'im
Laisa min siyami illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak? Artinya dalam bahasa Arab, Pak, sangat banyak. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk dalamnya. Sangat banyak orang-orang yang berpuasa tidak ada bagian dari pahala puasanya kecuali cuma dapat lapar dan haus. Kok bisa, Ustaz? Padahal dia akan mengerjakan puasa, Ustaz. Lihat jawabannya, rahasianya dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau berkata dalam kitab Lataiful Ma'arif, wa sirru hadza, rahasianya, kenapa puasa tapi dapat lapar dan haus saja, tidak ada nilai puasa sama sekali. Anna taqarruba ila Allah Ta'ala bitarkil mubahat la yakmul illa ba'da taqarrubi ilaihi bitarkil muharramat. Rahasianya adalah kenapa orang puasa tapi tidak dapat pahala puasa, cuma dapat lapar haus saja. Bahwa mendekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa, meninggalkan hal-hal yang mubah. Puasa itu kan ninggalin mubah, Pak. Meninggalkan makan mubah kita tinggalin, minum mubah kita tinggalin, bersetubuh dengan istri mubah kita tinggalin. Demi puasa. Ini tidak akan sempurna kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang haram. Yang mubah saja kita tinggalkan, apalagi yang. Kemudian beliau berkata, "Famanirtakabal muharramat." Siapa saja yang mengerjakan yang haram di bulan Ramadan, tsumma taqarraba bitarkil mubahat, lalu dia mendekatkan diri dengan puasa, kana bimathabati man yatrukul faraid wa yataqarrabu bin nawafil. Ini sama seperti orang yang meninggalkan amalan wajib, mengerjakan amalan sunnah. Manfaat enggak? Enggak manfaat. Sama seperti orang yang puasa lalu bukber, meninggalkan sholat maghrib. Ya, sama tuh. Enggak manfaat. Enggak manfaat puasanya. Atau sama seperti orang sholat tarawih, semangat, subuhnya pre. Ya, enggak manfaat. Nah, begitulah orang yang berpuasa masih maksiat. Makanya ada orang puasa tapi tidak dapat pahala. Maka kiat yang ketiga agar mendapatkan kesempurnaan keberkahan Ramadan adalah bertakwa di dalam bulan Ramadan. Kemudian kiat yang keempat. Oh, panjang ini. Oke, saya sebutkan. Kiat yang keempat adalah harus memahami fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Baik, 5 menit lagi Pak ya. Ini selesai, habis itu nggak ada pertanyaan. Fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Yang pertama, beribadah harus sesuai dengan sunnah. Karena puasanya yang tidak sesuai sunnah, tarawihnya tidak sesuai sunnah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Kemudian fikih beribadah yang kedua, mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Salat 5 waktu lebih istimewa daripada puasa Ramadan. Maka tidak ada nilai orang yang puasa Ramadan tapi tidak apa? Salat 5 waktu. Salat wajib lebih afdal daripada salat tarawih. Tidak ada nilai salat tarawihnya kalau seandainya meninggalkan salat wajib. Rasulullah SAW bersabda, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu amalan yang paling aku sukai dibandingkan yang aku wajibkan atasnya. Yang wajib dulu baru yang sunnah. Kemudian fikih beribadah yang ketiga. Beribadahlah. Yang ketiga atau yang keempat? Ketiga, beribadahlah sesuai dengan kemampuan. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Beribadahlah sesuai dengan kemampuan. Karena biasanya awal berlebihan, nanti di akhirnya kosong. Sama seperti
Orang-orang 10 hari pertama bulan Ramadan masjid penuh. Kemudian 10 hari terakhir masjid tinggal imam, kemudian jamaah yang biasa. Jamaah yang terdaftar. Lalu yang lainnya kemana? Nah, ngaku sendiri tuh. Dan ini Pak, saya mohon maaf, ini kebiasaan di Indonesia yang harus dirubah. Saya 13 tahun tinggal di Arab Saudi. Kami kalau seandainya di Arab Saudi dulu, kalau ingin urusan di pemerintahan harus selesaikan tanggal 20 Ramadan jam 3 sore. Karena kalau sudah jam 20 Ramadan jam 3 sore selesai, maka dia akan libur sampai Lebaran. Kemudian setelah Lebaran libur lagi 10 hari. Enak tahu? Ya, 10 hari. Demi apa? Memfokuskan dirinya untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Maka saya pesan ini, yang mungkin bisa mengatur dagangannya, mengatur kantornya, bisa WFH mungkin, work from home, dia bisa kerja tanpa harus ke kantor, maka kerjakan. Berkah, wallahi berkah. Saya pernah ketemu, tapi ini tidak wajib ya. Saya pernah ketemu seorang yang buka warung bakso. Kemudian beliau berkata kepada saya, Ustaz, besok Ramadan saya libur ya, sebulan. Oh, libur Pak? Iya. Gimana itu Pak? Ya cukuplah 11 bulan Ustaz. 1 bulan saya ingin lebih banyak di masjid, ingin lebih banyak baca Quran, ingin lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak semua ya. Ya, tidak semua karena ada yang keterikatan dengan kewajiban dan seterusnya. Tapi perhatikanlah waktu yang mana seseorang akhirnya benar-benar istiqamah sampai akhir. Yang paling utama adalah istiqamah sampai akhir, terutama 10 malam terakhir. Ya. Kemudian yang keempat, salah satu fikih beribadah dalam bulan Ramadan adalah perhatikan kualitas bukan hanya kuantitas. Seperti puasanya, puasa Ramadan. Kualitasnya perhatikan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadan." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, gitu saja diampuni dosanya terlalu yang akan datang? Enggak. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Apa arti ihtisab? Ihtisab itu artinya gini Pak. An yasumahu ala ma'na rabah, kata Abu Sulaiman Al-Khattabi di dalam kitab Ma'alimus Sunan, bahwa berpuasa penuh dengan semangat untuk dapat pahala. Bagaimana caranya? La yastatilu li ayyami wa la yastathqilu li siyam. Tidak merasa panjang waktunya, tidak merasa berat puasanya. Contoh, wah baru jam 10. Masih lama lagi. Haus lagi. Capek. Kenapa sih puasa? Nah, ini enggak ihtisab. Ya. Orang puasa ketika dia semakin haus, semakin bau mulutnya, semakin kering tenggorokannya, maka dia semakin semangat. Ya Allah, hauskan sekalian ya Allah. Makanya kan Rasulullah SAW berperang beberapa kali di bulan Ramadan. Perang Badar Al-Kubra itu bulan Ramadan loh Pak. Jadi salah besar kalau seandainya orang bulan Ramadan jadi kaum rebahan. Ya. Ini salah besar. Wallahu a'lam. Taib, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Termasuk fikih Ramadan, ini terakhir, adalah mengerjakan amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan. Cepat saja ini, saya sebutkan poin-poinnya saja. Pertama, mendirikan sholat 5 waktu. Yang kedua, makan sahur. Jangan tinggalkan makan sahur. Yang ketiga, berpuasa karena iman dan berharap pahala. Yang keempat, berbuka dan menyegerakan berbuka. Dan ini kadang-kadang tidak dilakukan saat bukber. Bukber di rumah makan, kan nunggu giliran tuh. Sudah azan lama 5 menit yang lalu, kemudian dia masih belum makan. Kenapa belum makan? Masih ngantri. Enggak. Buka puasa walaupun hanya sebutir kurma, seteguk air, segerakan buka puasa. Itu yang keempat. Yang kelima, amalan yang sangat inti dalam bulan Ramadan, sholat tarawih
karena iman dan berharap pahala bersama imam sampai selesai. Itu yang keberapa? Kelima. Yang keenam, bersedekah terutama membukakan puasa orang yang sedang berpuasa di waktu berbuka. Yang ketujuh, bersungguh-sungguh memperbanyak bacaan Al-Quran, hatamkan Al-Quran Pak. Dan ini peringatan bagi yang tidak lancar baca Quran, lancarkan dari sekarang. Ustaz tinggal beberapa belas hari, bagaimana mau lancar? Niatkan dari sekarang. Mungkin hatamnya tahun depan. Ya tidak mengapa. Yang penting dia niatkan dari sekarang, perlancar. Sampai nanti Ramadan tahun depan dia bisa hatamkan Al-Quran. Ya, menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, menghatamkan dalam Al-Quran dalam bulan Ramadan itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatamkan Al-Quran. Dengan cara bagaimana? Lancarkan bacaan Al-Quran. Kalau tahu ingin standarisasi lancar seperti Imam Sudais di Mekah. Nah itu lancar. Nah kalau baca Al-Qurannya, Innal insana, ini Dajjal datang nggak entek-entek Pak, nggak hatam-hatam Pak, selesai. Ya, maka itu yang ketujuh. Yang kedelapan, mengerjakan umrah dalam bulan Ramadan. Yang kesembilan, beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang ke-10, memperbanyak doa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 jam 34 menit saya berbicara. Masih ada pertanyaan sejelas itu? Cukup kiranya ya. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin capek. Capek enggak? Enggak lah, cuma nonton sayang cuap-cuap dari tadi. Cukup ya. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.